kita mendapatkan alokasi untuk penelitian PNBP yaitu 310 juta dengan 27 topik penelitian, 27 proposal, yaitu peningkatan kapasitas 13, kemudian dosen pemula 14. Gitu. Nah kemudian juga yang dihandle oleh BP3 itu ada 3 perlipatan guru besar. Tiganya masing-masing sekitar 30 juta ya. Intinya karena penganggaran ini penganggaran tidak melewati fakultas tetapi administrasi melewati BP3M. Nah kemudian berikutnya adalah yang belum kita bisa selesaikan ini Pak WD1, Pak Dekan, yang sudah saya laporkan di awal tahun dulu itu adalah masalah KPBI, di mana pada tahun 2017 itu diastakan ada 19 KPBI. Tetapi kemudian di 2020 itu muncul SK baru KPBI hanya ada 17. Jadi kita kehilangan 2 KPBI, yaitu KPBI PKJ Gaharu dan Bioteknologi dan Biosains. Sehingga ini menjadi masalah juga di kita karena 4 dosen itu tidak memiliki home base KPBI, yaitu yang tadinya di Gaharu, kemudian 2 di Gaharu dan 2 di Biosains dan Bioteknologi. Nah terkait dengan ini ada kemudian perbedaan pandangan kaitannya dengan PBI. Nah dulu KPBI Gaharu itu diastakan oleh SKDekan ya, dibentuk oleh SKDekan. Nah sebenarnya atas nama PBI, tapi secara prosedur itu tidak pas. Saya sudah sampaikan ke masing-masing. Tapi yang kemudian kita akhirnya saya sebagai ketua BP3M berdasarkan diskusi dengan Pak Dekan itu kita mengembalikan 2 orang ke KPBI terdekat yaitu Ekologi dan Biosismatika Tuduhan. Tapi kita masih kekurangan 1 lagi yaitu Bioteknologi dan Biosains. Ini yang akan kita coba urus lagi Pak Dekan supaya tahun depan 2022 clear semua. Nah kemudian terkait dengan rencana ke depan, yaitu BP3M tetap melaksanakan kegiatan dulu sesuai dengan mandat yang sudah diberikan oleh WD1. Nah saya kira ke depan itu kita bisa mempertahankan minimal nominal yang sudah dianggarkan pada tahun 2021. Tetapi mana Bu, ini udah lagi 3 Bu. Tetapi jika memungkinkan dengan kondisi seperti ini, saya sendiri sudah menghitung-hitung ya seperti kira-kira 1/5-nya kalau kita bisa mendapatkan sekitar 510 juta, termasuk juga untuk memfasilitasi teman-teman kaitannya dengan keikutsertaan dalam masyarakat ilmiah society, misalnya anggota perhimpunan apa dan apa. Kan kaitannya juga dengan perikanan itu juga. Sehingga BP3M nanti mungkin bisa berkonsultasi untuk nominal. Dan tadi sudah nggak boleh lagi nyebut nominal ya. Kemudian kaitannya dengan rencana tahun depan untuk PNBP, ini BP3 perlu melakukan evaluasi terkait capaian tahun 2020. Karena capaian evaluasi itu hanya bisa dilakukan 2 tahun sekali untuk berdasarkan kontrak perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing peneliti. Sehingga untuk tahun 2020 saya harus mengevaluasi yang telah dicapai oleh kepemimpinan Pak Suhayan. Nah ini kaitannya dengan bagaimana nanti kita kemudian mengambil keputusan untuk PNBP tahun 2022. Nah capaian-capaian itu nanti akan menjadi dasar juga penerimaan kita di fakultas untuk penerimaan yang akan diberikan oleh BP3M kepada fakultas. Nah untuk perlu kami sampaikan bahwa BP3M juga tadi dengan Pak Dekan kita
juga akan sangat tergantung dengan kebijakan apa yang ada di LPPM kaitannya dengan clustering penelitian. Saat ini LPPM juga telah menyiapkan 5 lokus penelitian dan pengabdian, mulai dari Rinjani dan Geoparknya, kemudian Selat Alas, kemudian ada Sakosa, ada Samota, satu lagi adalah Mandalika. Sehingga nanti fokus-fokus penelitian kita yang terkait dengan visi misi fakultas menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan alam dan matematika yang berdaya saing internasional tahun 2020, berbasis sumber daya lokal ya, berdaya saing pada tahun 2025 itu BP3F perlu menyampaikan kepada para kaprodi untuk bisa ditindaklanjuti oleh KPBI di masing-masing prodi, itu untuk mengarahkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis lokus-lokus yang disampaikan oleh LPPM yang pernah kita ikuti rapat-rapatnya. Jadi nanti kita akan membangun klaster juga. Apakah nanti kita akan mengakomodasi semua klaster tersebut atau secara parsial pada klaster-klaster terdekat yang sesuai dengan kemampuan kita dalam membiayai kegiatan penelitian ini. Untuk itu sebagai bagian dari program BP3F yang merupakan turunan juga dari program Wakil Dekan Bidang Akademik, perlu kami sampaikan juga bahwa dalam konteks ini kita mulai membangun peta jalan baru untuk masing-masing KPBI, sehingga nanti dalam penilaian proposal penelitian dan pengabdian itu akan mengacu kepada roadmap atau peta jalan masing-masing KPBI. Tentu dalam penyusunan ini harus juga mengacu kepada visi misi mulai dari universitas, fakultas sampai ke prodi masing-masing, sehingga arah dari penelitian kita, penelitian dan pengabdian masyarakat bisa jelas dan juga bisa terukur, bisa dinilai sebagai indikator kinerja dari masing-masing peneliti yang kemudian akan berimpak kepada prodi, fakultas dan juga universitas. Nah, untuk pendanaan saya kira ini nanti UWD 2 yang akan lebih banyak memberikan artinya memperjuangkan ini sesuai dengan apa yang digariskan dalam RKKN. Terus kemudian apa lagi ya? Sudah cukup? Saya kira cukup Bu UWD 2. Terima kasih.